tembus itu dia udah ketemu Bang Romli belum? Jadi kelasnya beda Bang Romli. Maklumi aja. Iya. Maklum. Oke. Oke. Diam semua dulu, saudaraku. Itu loh maksudnya. Lanjut. Oke, saudaraku, diam semua dulu. Andines, sekarang silahkan kamu bicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Andines, silahkan. Aduh, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya nggak tahu di mana diturunkan dia, tapi saya mau menyampaikan bahwa Nabi Adam itu tepatnya dalam Al-Quran Allah pakai diksi kata habato, bukan nazala gitu. Jadi bukan turun seperti turunnya hujan, tapi habato. Jadi diksi turun itu dalam penggambaran kita tidak seperti itu. Sebagaimana yang Allah juga firmankan di dalam Al-Quran, dan itu menceritakan tentang Nabi Nuh gitu. Di dalam surat Hud, qila ya Nuhu ihbito juga diksinya pakai kata ihbito. Lalu apakah Nabi Nuh itu turun dari langit? Tidak. Jadi ini diksi yang digunakan ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk menaiki bahteranya begitu. Lalu yang dikatakan juga Sebentar Kang Andines, sebentar. Ihbito Nabi Nuh tadi surat apa? Surat bukan Asyura dan Asyuara ya, bukan ya. Ini suratnya surat Hud. Surat apa? Enggak, surat Hud ayat 48. Oke. Bukan Asyura. Oke. Bukan. Sebentar aku kasih pertegas dulu ya. Jadi diksi yang digunakan Al-Quran ketika berbicara tentang turun, memang ini kendala keterbatasan bahasa Indonesia. Itu kalau kita tarik ke original teksnya di surat 236 memang tidak menggunakan nazala ya, menggunakan ihbito gitu. Ini akan menjadi perhatian khusus turun yang bagaimana. Monggo lanjut Kang Andines. Itu satu. Yang kedua dikuatkan lagi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk memasuki kota Mesir gitu ya. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Maka suratnya disebut supaya kita sama-sama tahu surat apa itu. Ini surat Asy-Syura bukan, tapi surat Al-Baqarah ya. Ayat 61. Oke, lanjut. Demikian aja dulu. Silakan lanjut. Oke, Kang Mahaguru sudah jelas ya. Kita harus hati-hati mensikapi tentang nazal atau ihbitu. Di situ digunakan kata mana? Mungkin di sini bisa dipaparkan kepada Kang Mahaguru, karena aku lihat Kang Mahaguru digempur kanan kiri masih bertahan terus bahwa Kanjeng Nabi Adam itu diturunkan di Bengawan Solo. Monggo lanjut Kang Mahaguru. Ya itu betul. Jadinya bukan turun dari langit surga. Jadinya Adam itu diciptakan di bumi Nusantara, bukan di langit surga. Itu Andines betul. Bukan di langit surga, di bumi Nusantara. Setuju saya sama Andines tuh. Kalau yang lain-lain kan ya maaf aja, karena mereka masih menggunakan tafsir Israiliyat. Mereka masih menggunakan akidah Yahudi. Adam itu tercipta di langit surga. Akidah Yahudi itu. Ya yang paham Sefaria pasti tahu lah. Apalagi Bang Jolemon, dia kan debater, dia pasti paham Sefaria. Di Sefaria itu Adam tahu saya debater, tahu dari mana? Kenapa? Kok bilang saya debater, tahu dari mana? Iya tahu aja lah. Iya, jadi literasi Sefaria itu serupa dengan tafsir Israiliyat yang masih dianut sama Kiai Romli ini. Tafsir Israiliyat dari Sefaria. Tafsir Israel. Oke, terima kasih Mahaguru. Tadi gini, tadi aku menyangka apa yang dijelaskan Andinesia itu akan menggugurkan argumentasinya Mahaguru. Ternyata kata dia justru memperkuat argumentasi dia gitu. Oke, sekarang silat lidah, silakan. Sebentar, biar tidak salah paham. Itu lagi ya. dari gue.
Dari Gus Andinisia saya 1 detik lebih biar nggak salah paham. Boleh nggak? Silakan, silakan. Kalau nggak boleh. Silakan, Gi, silakan. 1 detik Ya, boleh. yang dipahami oleh Gus Andinisia itu tidak dipahami oleh Abah Mahaguru. Langsung diklaim, oh saya setuju. Setuju yang gimana? Wong masalah nazalah dengan habato itu sesuatu yang maknanya sama-sama turun tetapi beda. Jadi kalau habato yahbitu ihbitu itu artinya bisa difokuskan turun dalam arti keluar gitu. Disuruh keluar dari surga, keluar dari Mesir, begitu-begitu. Banyak ayatnya. Mantap Ya, itu. Bang. Ini kalau masalah logonya tuh saya urutkan sedikit Bang. Ketika Oh, iya. pertama itu Adam itu digelincirkan fajala oleh setan ya kan, digelincirkan oleh setan. Kemudian fa'akhrajahuma, kemudian dikeluarkan dari surga atau kenikmatan ya kan, itu urut-urutannya masih di sana surga, dikeluarkan di surga, kemudian diperintahkan yang ketiga disuruh turun ke bumi tuh. Jadi tentang nanti bumi mana yang di Indonesia, di Mekah atau di India itu yang tahu-tahu itu tetap orang-orang yang dekat waktu itu dengan turunnya ayat itu. Nah, para ulama juga pasti kalau ada ayat yang tentang alam, tentang ilmu pasti langsung mencari lah. Disitulah kita harus percaya pada ulama-ulama terdahulu. Dan itu cuma referensi untuk keyakinan, kesenangan, dan kebahagiaan. Gitu Bang. Saya malah mau menguatkan ini pandangan daripada Mahaguru saya ini. Mahaguru ini kan pada waktu disuruh ihbitu minha jami'a gitu. Itu mereka keadaannya dalam keadaan di surga atau di jannah gitu. Yang selama ini kita memahami jannah ada sebagai hutan lebat atau yang tersembunyi maka disebut jannah gitu. Maka kalau iya dari jannah itu jin yang tersembunyi yang tidak terlihat, maka surga itu dikatakan jannah atau ini suaranya mantul ya? Enggak, lanjut. Iya betul Gus. Tapi bagus. Nah begitu, maka kalau melihat potensi Pulau Jawa ini kayaknya jannah juga di sana. Jangan-jangan Pulau Jawa yang dimaksud ini. Jadi ini sekedar Bagus memancingnya bagus. yang jelas bukan di Sofa Marwa ini, soalnya gersang. Iya, betul. Sofa Marwa gersang. Itu Dewa Mitra, Sofa Marwa. Itu kan dunia Bang, turun ke dunia Bang, turun ke dunia. Jadi itu nabi itu, kalau ibit itu diturunkan, itu kan yang di Al-Baqarah nabi itu ya kan. Jadi turunlah kalian setelah dikeluarkan, turun ke bumi ya. Di bumi pasti dikasih tempat dan diberi petunjuk doa di situ. Oke. Bukan nahbitu Pak, ihbitu itu nanya itu domir kepada mutakalim untuk kulna, bukan pada ihbitnya gitu. Bukan nahbitu tapi kulna ihbitu. Itu Bang ya. Iya. Oke, sekarang gini aja dulu. Aku tanya Kang Haks mau dulu. Anda setuju dengan terjemahan depan ihbitu itu diturunkan? Ya kalau diturunkan dan disuruh turun ya hampir sama lah. Kita yang dimaksud diturunkan ini rohnya apa? Enggak kesana dulu, enggak kesana. Karena sebentar gini loh. Tidak ada ngomong roh ini Bang. Jadi kalau nas, yang diturunkan apanya gitu. Kalau nas itu manusia itu ya jasad, roh, jiwa, raga, nyawa dan semua. Jadi nggak ada pisah-pisahkan. Oke. Ini nas, Adam itu nas, Oke. manusia itu jadi manusia. Oke. Soalnya di surat-surat lain juga kan penciptaan manusia itu ada di bumi loh. Sebentar. Nah, di surga itu diambilkan di tanah. Islam nggak ada surga, Tanahnya dari bumi ya. Islam nggak ada surga kan? Islam nggak ada surga. Oke, sebentar saudaraku, sebentar gini. Iya, ada jannah loh. Iya, sebentar Kang Silatida, nanti tak kasih waktu. Kalau surga itu mengadopsi dari kepercayaan orang lain, surga lokal. Kenapa nggak diambil juga yang namanya karma? Oke, siap. Kang Silatida sabar Kang Silat. Nanti aku mau tanya dulu.
Kalau menurut Indonesia, ihbitu itu lebih tepat diterjemahkan turunlah kamu atau keluarlah kamu. Sekarang begini, memperkuat argumentasi Maha Guru saya ya. Ketika Allah memberikan perintah, maka tentunya yang mukallaf atau yang diperintah itu mampu untuk melaksanakannya gitu. Apakah mungkin Allah memerintahkan seseorang yang dia memang sengaja nggak mampu gitu? Mungkin saja. Tapi faktanya pada diksi-diksi di dalam Al-Quran, contohnya ihbitu misra kepada Musa, ya Musa mampu melakukannya, ihbit begitu. Atau kepada Nuh, ya Nuhu ihbit bisalamin, mampu. Turunlah. Waduh. Bentar. Ya, itu kan sama. Aku ngomongin itu sama. Sebentar, Mas, sebentar. Sik tala, diam dulu. Aku nggak tahu ya, Indonesia terpental atau direpot ya. Aku minta jangan main repot ya. Setuju boleh, nggak setuju boleh. Jadi bebas-bebas saja. Kita kan mungkin sinyal diskusi. supaya tidak ngarah ke orang negatif. Iya, makanya mau kita konfirmasi ini. Nggak bisa. Tadi Terpental. Oke, terpental. Sudah selesai apa mau dilanjut Indonesia? Begini, ini belum ini saya mau mendukung Maha Guru saya ini dulu. Silakan. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu tidak mungkin memerintahkan kepada yang mukallaf atau yang diperintah itu sengaja untuk tidak dibuat. Mungkin saja tapi faktanya di dalam Al-Quran itu ketika diperintahkan kepada Nuh contohnya, ya Nuhu ihbit bisalamin, mampu nggak Nuh? Mampu melaksanakannya. Lalu bagaimana kepada Musa dan kaumnya, ihbitu misra, mampu nggak sebenarnya mereka? Mampu, bisa melaksanakannya begitu. Jadi kok tiba-tiba kepada Adam ihbit, apakah mungkin jatuh dari langit gitu? Pangsanlah dia, meninggallah dia kalau jatuh dari langit. Maka ihbit dengan kuasanya, dengan kemampuannya juga, maka lebih tepat kalau itu dari satu tempat di mana itu yang dia mampu gitu. Maka kalau disampaikan oleh Maha Guru saya itu dari jannah atau sesuatu yang tersembunyi atau hutan yang lebat gitu ya, itu sangat memungkinkan dari Jawa itu. Ya bang. Atau apakah dia naik bahtera? Apakah dia naik bahtera sebagaimana naik bahteranya Nuh begitu? Ya itu jadi perspektif yang lain begitu. Ya ini bang. Nanti bisa saya jawab enggak? Bisa saya jawab enggak ini? Saya tanggapin bang. Sebentar, satu-satu. Sebentar. Sabar. Sebentar. Ternyata Maha Guru dapat dukungan juga, semakin seru ini. Sekarang Yai Romli, kalau mau menjawab pendapatnya Mas Andin gimana? Dia setuju, cuman kan Mas Andin tidak memastikan itu di mana. Bisa saja di Nusantara. Kalau Maha Guru kan langsung ngomong di Bengawan Solo. Silakan Yai Romli. Enggak. Saya tertarik kepada frase ketidakmampuan Adam itulah. Jadi itu makanya dalam memahami ayat Quran tidak hanya terfokus kepada teks ya, tetapi terfokus juga ada kaidah konteks, yaitu disebut dengan siakul kalam, konteks pembahasan. Jadi habatoh untuk persoalan Adam ini adalah persoalan dia turun dan diturunkan, dalam arti juga dikeluarkan. Nah, persoalan mengenai Adam khusus ini sekali lagi berkaitan dengan soal keimanan dan soal mukjizat. Apa itu mukjizat? Yaitu amrun khariqun lil adah. Sesuatu kejadian luar biasa yang pasti, itu siapa yang Abasilat di mute mengganggu itu. Tolong yang noise di mute ya. Tolong yang silakan. Ya. Jadi turunnya Adam, dikeluarkannya Adam itu persoalan keimanan yang berkaitan dengan persoalan mukjizat. Apa itu mukjizat? Amrun khariqun lil adah, sesuatu kejadian luar biasa yang pasti dalam bahasa gampangnya tidak bisa dianalisa oleh akal logika siapapun. Jadi jangan dipertanyakan, itu bagaimana tidak mampu, namanya mukjizat. Demikian dulu.
Saya Yang langsung jelas bantah ini. Saya langsung bantah ini. Gus apa kabar? Romli. Dibantah aja. Biar ini walaupun Ada di semua dalam adab ya. surat Asy-Syu'ara ya, tidak ada surat Asy-Syu'ara. Oke. Tidak ada. Terima kasih. Ini walaupun Terima kasih. walaupun semua adab ini, Sebentar. semua adab, tapi maha guru saya harus tetap dikuatkan ini. Mas. Iya, sebentar. Kalau menurut Andi, Asyura itu diubah logatnya karena itu tajwid asyura. sebentar. Enggak, Iya, asyura. sudahlah itu nggak usah bahasa diramekan aslinya Asyura. Bahasa Jawa, Bapak nggak tahu itu mungkin bahasa aslinya bahasa Jawa. Jadi itu mungkin lafaznya berubah. Sebentar. Gini, sudah kita lalui itu dulu, kita fokus dulu. Kalau menurut Andi Nesya, ihbit itu lebih setuju diturunkan atau turun atau keluar? Keluar, tapi kalau dibilang turun maka diksi turun itu lebih tepat kepada nazala gitu. Itu satu dulu. Yang kedua ini, kalau itu sebagai ijaz atau mukjizat, bagaimana pada perintah Allah kepada Musa dan kaumnya, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaikumud dhillatu wal maskana. Dari mana mukjizat dhillah di situ? Maka sebagai penghinaan malahan. Kok mukjizat di situ? Maka ini diksi Al-Quran begitu bunyinya, sebagaimana yang mereka minta untuk masuk kepada Mesir gitu. Maka ihbit, keluarlah kalian dari Mesir itu, gitu kan? Atau pergilah kalian dari Mesir itu, atau turunlah kalian dari Mesir itu. Waduribat alaihimud billah, gitu. Sebagai perumpamaan penghinaan kok malah jadi mukjizat. Maka mungkin tepat kepada Nabi Nuh sebagai mukjizat, tapi diksi yang lain itu membuktikan sebagai zillah penghinaan, gitu Gus. Oke. Ya, karena saya yang ditanya langsung menjawab biar tidak liar ya. Jadi makanya saya tadi bilang pakai kaidah tidak hanya kaidah penafsiran perkata, tetapi perhatikan kaidah siyakul kalam, konteks kalimat. Nah, di mana di dalam konteks kalimat tentang Adam ini memang berlaku amrun horkunul ada, sama-sama memakai frase habatoh apa ihbitu, misalnya dalam apa itu Quran surat Hud ayat 48, kila ya nuhu bid bisalamin, itu kan itu konteks kalimatnya adalah turunlah ya, bukan keluarlah ya, turunlah dengan selamat. Jadi konteksnya kepada Adam dan kepada Nuh ini tidak bisa dicampur baurkan. Khusus Adam adalah amrun khariqul adda. Khusus Musa yang ke Mesir, ia tidak berlaku amrun khariqul adda gitu loh. Jadi tiap ayat di Halo? Dua-duanya kepada Nabi, yang firman juga firman perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukhatabnya sama-sama semuanya Nabi. iya. Iya, tetapi Yang persoalannya seperti apa yang Gus gunakan itu yang pakai bahasa Arab tadi itu gitu. karena kaidahnya persoalan khusus kepada Adam itu tidak sama persoalannya kepada nabi-nabi yang lain. Nah, Ya. itu izat kepada Nabi Nuh itu khususon itu kepada beliau. Maksud saya yang konteksnya buat apa? Konteksnya itu buat apa? Gimana? Untuk apa itu? Mengapa dipaksa pengkontekasnya padahal dua-dua keadaan gitu loh. Lo kenapa harus pakai ijaz saja? Faktanya kata ihbit itu juga digunakan sebagai zillah. Gitu loh. Ini kalau boleh komentar, maka yang harus kita pahami itu jelasan logisnya gini. Bahasa ihbit itu kan turun. Kalau Itu turun, setelah diterjemah Pak, ada nazal turun juga Pak. Ini harus kita Iya, dudukkan iya. dulu. makanya kami lihat runtut dulu. konteksnya Gus, yakul kalamnya Gus Andin. berarti turun itu mengindikasikan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. tuh ya. Betul. Itu indikasinya. Yang pertama itu. Yang kedua, berarti dalam konteks ini karena kita sama-sama yakini bahwa Nabi Adam diciptakan di surga, yang harus kita pahami adalah surga ini berarti lebih tinggi kedudukannya daripada bumi. Jadi tinggi dan rendah itu, tinggi dan rendah, turun dari tempat tinggi dan rendah, itu bukan hanya sebatas konteks tempat
dalam segi logika kita, lebih tinggi, lebih rendah, tapi juga dalam konteks derajat. Konteks derajat. Turun dari derajat yang tinggi ke derajat yang lebih rendah, itu konteksnya turun juga. Maka kalau tadi diartikan sebagai nazalah ya, maka lafadz nazalah itu pun juga banyak sekali penggunaannya. Contoh lafadz inzal. Lafadz inzal itu kalau kita maknai itu keluarnya sperma ya. Itu keluarnya sperma, inzal itu. Artinya ya, sebagian dari yang mewajibkan mandi adalah inzal. Inzal itu keluarnya sperma. Nah, berarti dalam konteks ini bukan hanya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, tapi keluar dari yang dalam keluar. Nah, itu maksudnya. Pertama konteks bahasanya. Konteks bahasa. Yang ketiga, bahwa Nabi Adam turun dari surga ke bumi, boleh kita menafsiri seperti apapun, terserah. Cuma yang harus kita yakini dan harus kita pahami adalah kita tidak tahu secara pasti bagaimana Adam turun. Itu yang harus kita yakini, yang harus kita sepakati bersama. Kita semua tidak ada yang tahu secara pasti, secara hakul yakin. Karena ada waham, ada syak, ada don, ada yakin. Yakin tuh ngelihat jelas tuh. Itu nggak ada yang tahu pasti. Ini kita sama-sama dot saja ya. Betul. Sebagaimana Al-Quran turun, apakah Al-Quran turun melalui Al-Quran itu sendiri? Ayat-ayat itu sendiri turun? Apakah melalui pelantara? Nah, Al-Quran turun dari Allah melalui malaikat Jibril lalu ke Nabi Muhammad. Ya, berarti ada perantara tuh. Nah, kita nggak tahu turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi ini melalui pelantara apa enggak. Sebentar, ini sudah kemana-mana ini. Kan tajuk. Sebentar, kemana-mana jadinya. Kan gini, ya kita nggak usah bahas turun dulu lah. Kembali ke awal kan. Apakah benar Adam itu diturunkan di Jawa? Kalau memang benar seperti dikatakan Maha Guru, berarti kan dia menjadi Raja Jawa. Makanya tajuknya itu kan Raja Jawa. Kalau itu benar. Nah, kalau kalian nggak, tadi kan coba aku tanya Yai Romli dulu. Yai Romli tadi mengutip beberapa tafsir, ada di India, ada di Jeddah, ada di Basrah, ada di Asr, ada di Sofa. Yai Romli milih yang mana? Saya memilih semuanya karena yang jelas semuanya itu berdasarkan riwayat. Mufassir itu kan ada riwayat tadi. Ada dari Ibnu Abi Hatim, ada Ibnu Abbas, macam-macam. Sedangkan yang mengatakan itu di Solo, di mana yang dicantumkan saja riwayatnya. Kalau nggak ada riwayat ya ngawur namanya. Begitu. Tunjukkan referensinya ya kan. Referensinya. Ini ilmu. Pokoknya Quran itu diturunkan lah, ilmunya kemana-mana. Tolong bawakan referensi dari mana, kan gitu bang. Tidak masalah. Saya percaya di Sundaland. Saya hendak menguatkan lagi ya tadi. Kata nazal dengan inzal itu sudah mazid gitu loh. Sudah. Kalau saya percaya ada di Sundaland. Sudah lah, ini masalah tempat Gus. Itu satu. Lalu yang berikutnya pada diksi habato itu tidak mazid gitu. Sebagaimana udah begitu memang. Oke, kita ke tempat aja dulu, ke tempat dulu. Maha Guru, kamu jelaskan lagi kenapa kamu bertahan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Bengawan Solo jadi Raja Jawa nanti dia. Ini supaya tahu semua. Ayo, Maha Guru. Jadi itu juga kan dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi Bang Andines utarakan itu udah jelas kok, udah jelas itu. Jadinya Adam itu memang betul diciptakan dan dilahirkan di Nusantara, di tanah Jawa. Makanya bahasa Jawa itu atau bahasa Nusantara itu lebih tua dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Bahkan Nabi Adam tua Sundaland, bahasa Indonesia. Pak Guru. Iya. Jadi mau kemana-mana ini dari bahasa Indonesia bukan dari bahasa Arab. Karena Guru yang ditanya itu referensi Tuhannya. Bukan tafsir yang kamu salah maknai itu. Referensi Ya, sampai itu mana? Bacakan. Pak Kiai tafsirnya masih pakai tafsir Israiliyat. Oh, Mana saya bacain tafsir Israiliyat juga?
Saya tanya pada sampean, Israel apa makna ini, tafsir Gus Romli. Israiliyat itu? Apa maknanya? Tafsir Israiliyat apa maknanya? Tafsir yang Kok menuduh saya memakai tafsir Israiliyat? Yahudi dan Nasrani. Oke, tafsir oke. Israiliyat. Sudah. Ramai ditafsir lagi sekarang. Oke. Sebentar. Sekarang Kang Rifki, Nabi Adam itu diturunkan di mana? Di Nusantara atau di India, di Jeddah, di Basra, di Asr, di Sofa? Silakan, Kang Rifki. Gini, pertama yang kita yakini bersama kan dari sejarah yang sudah sama-sama kita baca kan, itu bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan di tempat yang terpisah, di tempat yang terpisah, dan memang jaraknya tidak dekat gitu. Untuk jauh dan rendah, ya untuk jauh dan dekat, jarak antara Adam dan Hawa itu kami juga nggak bisa memastikan, karena semua tafsir itu sifatnya bukan qat'i tapi yang perlu kita yakini tuh. Jadi kalau ada bahasa di Jeddah, ada bahasa di India, ada bahasa di mana, itu sah-sah saja sebenarnya. Yang penting ada penunjang tentang kajian itu. Ada riwayat-riwayatnya, kan seperti itu. Sah-sah saja. Di Bengawan Solo, di Kalimantan, di ujung Kulon misalnya, terserah. Yang penting ada riwayat itu, kan begitu. Karena memang itu bukan suatu kepastian. Itu bukan suatu riwayat itu sanad. Tapi hanya Oke, terima kasih. Ya, sudah paham. Mahameru, Mahameru boleh harapan ya kan. Mahameru gunung di rumah saya. Agel terus. Mahaguru. Mahaguru, sebentar. Ini ada nanti Bang Al, aku kasih waktu ya, sabar dulu Bang Al ya. Bang Rizal nanti juga belum ya. Mahaguru, ini intinya ya, aku tegaskan Mahaguru. Intinya saudara-saudara kita, gengnya Yai Romli lah katakan gitu. Yai Romli dan teman-teman, itu sebetulnya tidak masalah kalau kamu menafsirkan bahwa turunnya itu di Nusantara, karena memang tafsir juga beda-beda, ada India, ada Jeddah, ada Basra, ada Asr, ada Sofa. Cuman yang dituntut mereka yang tidak setuju dengan tafsirmu itu, kamu dapat riwayat dari mana? Itu kan Yai Romli ya. Sebentar. Itu Gus. Sebentar. Iya, silakan. Saya kira argumentasi pendukung daripada Mahaguru saya ini sangat kuat gitu loh. Pertama, diksi habato dengan nazala itu beda dan multi tafsir gitu. Dan faktanya habato kepada Nuh itu Nuh dalam keadaan berada di bumi gitu loh. Habato kepada Musa dan kaumnya itu dalam keadaan berada di bumi. Lalu habato kepada Adam dengan dua diksi yang menguatkan ini, maka dia dalam keadaan di bumi. Dan bumi yang seperti apa? Bumi yang jannah, tersembunyi sebagaimana kebun yang sangat atau hutan yang sangat lebat. Maka ini argumentasi yang mendukung dari pandangan Mahaguru saya ini gitu loh. Bahwa memang dari Pulau Jawa yang rimbun begitu. Mantap. Emangnya Mesir padang pasir gitu kok. Emangnya Arab Saudi padang pasir, di mana jannah di sana? Nggak ada. Gitu. Oke. Boleh saya jawab enggak? Sebentar ya Romli, sebentar. Ini Bang Rizal dari tadi sudah Bang Rizal, ada mau disampaikan sebelum ke Yai Romli dan ke Bang Al ini? Bang Rizal. Ya, tunggu sebentar. Oke, Yai Romli, sambil menunggu Bang Rizal terus ke Bang Al kita. Yai Romli, silakan. Iya. Kita sudah paham ya bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun, kan begitu dalam talqin itu loh. Jannah berasal dari bahasa tadi itu jinan itu ya, artinya taman atau kebun yang banyak pohonnya ya. Tetapi dari berbagai ulama mufassir dan muhaddis dikatakan bahwa jinan dan jannah itu adalah suatu tempat untuk membalas perbuatan manusia, gitu kan. Jadi sangat tidak mungkin tempat untuk membahas
perbuatan manusia yang dalam suatu hadis disebutkan tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terdengar dalam telinga, tidak pernah, ya macam-macam. Itulah makna jannah yang harus kita